Hadir. Kan kita sudah menyepakati apa saja selama kita melaksanakan proses pembelajaran. Angkat tangan saat guru bertanya, terus tidak mengganggu teman. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Pancasila. Lihat hewan apa saja? Ular, terus tikus. Nah, kalau nanti kita akan mempelajari apa, anak-anak? Rantai makanan. Padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh ular. Sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Ular dimakan sudah mati. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Baik. Kalian boleh duduk lagi. Jadi kita itu akan belajar tentang rantai makanan. Selanjutnya kita akan melihat video tentang rantai makanan ya anak-anak. Nah, sebelum memasuki video rantai makanan, kita belajar mengenai suatu kasus nih. Kasus mengenai Pak Budi. Ya, di sini Pak Budi itu seorang petani. Seorang apa? Petani. Di mana Pak Budi itu mempunyai padi di sawah. Nah, pada suatu hari padinya itu panennya kurang banyak. Padahal yang biasanya panennya banyak, tiba-tiba panennya itu cuma sedikit. Nah, setelah ditelusuri ternyata banyak tikus-tikus di sawah. Nah, kenapa kok padinya bisa habis? Karena dimakan oleh tikus. Nah, setelah ditelusuri lagi ternyata tikus-tikus itu banyak karena ular-ular di sawah itu juga jarang. Karena pada dasarnya ular itu memakan tikus memakan padi. Nah, gimana ya biar Pak Budi itu nggak sedih itu gimana ya? Nah, Pak Budi mencari solusi gimana ya caranya biar padiku ini nggak rugi lagi. Nah, di situ Pak Budi menggunakan pestisida atau racun hama. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi pada tikus jika diracuni? Akan apa? Akan mati. Terus benar atau enggak ya? Nah, terus juga apakah solusi tersebut itu juga benar? Apakah boleh kalau pakai pestisida itu di sawah itu apa boleh ya? Kalian boleh nggak? Oke, mari kita belajar. Bisa disimak ya? Adapun tujuan dari pembelajarannya yang pertama, mendeskripsikan pengertian rantai makanan dalam suatu ekosistem. Yang kedua, mengidentifikasi pengertian hidup dalam rantai makanan. Yang ketiga, menyajikan contoh rantai makanan yang terdapat di suatu ekosistem. Hai, aku Kiki, seekor terenggiling. Aku akan mencobanya mengenal rantai makanan. Nama tergilingnya tadi siapa? Iya. Pinter banget fokus. Ayo, Lihat lagi ya. tahukah kalian bahwa hidup
seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Nah, jadi makhluk hidup itu biar berenergi harus membutuhkan makanan. Nah, sesama makhluk hidup itu makan dimakan. Nah, inilah yang dinamakan oleh proses rantai makanan. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan pengurang. Tumbuhan adalah produsen, mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, mereka adalah awal dari rantai makanan. Tadi peran di rantai makanan itu ada apa saja? Yang pertama, ya produsen. Yang kedua, konsumen. Yang ketiga, pengurai atau dekomposer. Di mana produsen itu membuat makanannya sendiri. Contohnya apa saja tadi yang di sawah? Padi, jagung, atau rumput juga bisa. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Terdapat beberapa jenis. Nah, anak-anak, selain produsen tadi, ada juga konsumen. Nah, konsumen ini adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi, makhluk hidup ini akan memakan makhluk hidup lain. Nah, di dalam konsumen ini ada tingkatannya. Sebagai berikut. Konsumen yang memakan produsen pertama kali, biasanya hewan herbivora. Contohnya belalang, tikus, kambing. Nah, ayo anak-anak, konsumen tingkat pertama tadi itu konsumennya memakan produsen ya. Contohnya seperti apa? Kambing, tikus, belalang. Ya, bisa sekali. Hidup yang memakan konsumen satu, biasanya hewan karnivora. Contohnya ayam, kucing, ular. Di konsumen 2 itu berarti konsumen 1 akan memakan konsumen 2. Nah, contohnya itu seperti hewan karnivora ya. Seperti apa anak-anak contohnya? Ayam, kucing, ular. Ya, pinter. Nah, selanjutnya konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 2, biasanya hewan karnivora atau omnivora. Contohnya harimau, elang, singa. Untuk konsumen tingkat yang terakhir ini adalah konsumen tingkat ketiga. Nah, biasanya disebut dengan hewan karnivora atau omnivora. Contohnya seperti apa, Nana? Harimau, elang, singa. Orang yang lahir adalah makhluk hidup yang menurunkan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan juga tumbuhan yang telah mati. Contohnya cacing, bakteri, jamur, Nah, untuk komponen yang terakhir ini adalah komponen pengurai atau dekomposer. Nah, makhluk di komposer ini tugasnya nanti menguraikan zat-zat yang ada di tumbuhan dan hewan yang telah mati. Nah, contohnya tadi seperti apa ya, anak-anak? Tadi jamur dan bakteri. Ya. Nah, selanjutnya di sekeliling kita
Yang kalian ketahui ada ekosistem seperti apa selain sawah, laut, ya, hutan, sungai ada ya. Nah, contoh rantai makanannya seperti berikut ya, anak-anak. Contoh pertama adalah makanan ekosistem sawah. Terus dimakan oleh ular sebagai konsumen kedua, ular dimakan oleh elang sebagai konsumen ketiga, dan jika makanan hidup tersebut mati, maka akan diuraikan oleh jamur sebagai pengurang. Nah, anak-anak, di ekosistem sawah itu rantai makanannya dimulai dari produsen. Produsennya di sini siapa? Padi. Nah, nanti padi akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu tikus. Nah, selanjutnya tikus nanti akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu ular. Dan ular akan dimakan oleh konsumen ketiga yaitu elang. Nanti jika mati akan diuraikan oleh pengurai yaitu jamur. Nah, anak-anak, ibu mau tanya, jika nanti konsumen buah ini mati, apa yang terjadi di konsumen 1 tikus? Ya, pintar. Nanti di konsumen tingkat 1 yaitu tikus akan bertambah banyak dan akan berpengaruh juga ke padi. Padinya jadi bisa mati dan nanti ekosistemnya tidak bisa seimbang ya. Selanjutnya adalah makanan di ekosistem laut. Khususnya adalah fitoplankton dimakan oleh ikan kecil sebagai konsumen pertama, ikan kecil dimakan oleh paus sebagai konsumen kedua, lalu ikan laut dimakan oleh hiu sebagai konsumen ketiga, dan sisa-sisa makhluk hidup akan diuraikan oleh bakteri sebagai pengurang. Sekarang kita lihat rantai makanan pada ekosistem laut. Produsennya adalah Nah, anak-anak, di sini ada ekosistem rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, di sini siapa yang sudah mengetahui apa itu fitoplankton? Belum ya? Jadi fitoplankton ini adalah tumbuhan yang paling terkecil di laut, yang hidup di laut, warnanya warna hijau. Nah, nanti fitoplankton ini sebagai produsen akan dimakan oleh konsumen pertama, yaitu siapa? Ikan kecil. Nah, selanjutnya ikan kecil akan dimakan oleh konsumen kedua, yaitu anjing laut. Dan selanjutnya anjing laut nanti dimakan oleh konsumen yang ketiga, ikan hiu. Dan jika ikan hiu akan mati, nanti akan diuraikan oleh bakteri. Ya, pinter. sekarang kita lihat rantai makanan pada ekosistem laut. Produsennya adalah rusa sebagai konsumen pertama, rusa dimakan oleh serigala sebagai konsumen kedua, kemudian serigala dimakan oleh harimau sebagai konsumen ketiga, dan makhluk hidup yang mati akan diuraikan oleh jamur. Nah, di rantai makanan ekosistem hutan ini yang menjadi produsen siapa, Nana? Rumput. Nah, nanti rumput akan dimakan oleh konsumen satu, yaitu rusa. Nah, rusa nanti dimakan oleh serigala. Dan selanjutnya akan dimakan oleh harimau. Nanti kalau mati akan diuraikan oleh
Hujan sungai ini produsennya adalah alga itu tumbuhan yang hidup di air. Nanti alga ini dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu udang. Nah nanti udang selanjutnya akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu burung bangau. Dan burung bangau akan dimakan oleh buaya. Dan nanti kalau buayanya mati akan diuraikan oleh jamur. Nah, anak-anak kalian sudah paham ya? Tadi sudah dibahas oleh Ibu mengenai pengertian. Terus apa lagi? Komponen dan contoh rantai makanan. Nah, siapa di sini yang sudah tidak sabar mau bermain? Ya, nanti ini kita seru-seruan ya. Jadi absen yang Ibu panggil nanti bisa maju mengisi tempat silang ini. Nah, sekarang ini tanggal berapa ya, anak-anak? Tanggal 8. Nah, nomor absen 8, ayo maju. Fahri. Ayo Mas Fahri maju. Nah, ini dibaca yang keras ya biar teman-temannya yang belakang kedengaran. Ya, teman-teman, makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari makhluk lain. Sini diketik, Mas, di sini. Teman-teman benar ya jawabannya konsumen? Ya, benar. Selanjutnya sekarang Masnya boleh duduk kembali. Terima kasih Mas Fahri. Sekarang bulan berapa ya teman-teman? 4. Nah, absen nomor 4. Ayo maju. Siapa dulu? Bahtiar, Mas Bahtiar. Ini Mas Bahtiar. Ayo Mas Bahtiar baca soalnya. Teman-teman, soalnya makhluk hidup yang memakan tumbuhan dan hewan. Siapa ya? Ayo teman-teman dibantu. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan dan hewan. Jadi teman-teman, makhluk hidup yang memakan tumbuhan dan hewan adalah disebut omnivora. Ayo Mas Bahtiar ditulis. Benar ya teman-teman. Jadi makhluk hidup yang memakan tumbuhan dan hewan disebut apa? Omnivora. Selanjutnya tadi yang maju pertama absen 8. 8 ditambah 4 berapa? 12. Siapa ya nomor absen 12? Nomor absen 12 yaitu Mbak Mihaila. Ayo Mbak Mihaila maju.
4, rantai makanan. Terima kasih, Mbak Mihaela. Jadi peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup disebut apa, teman-teman? Rantai makanan. Selanjutnya, 1 tahun itu ada berapa bulan ya, teman-teman? 12 bulan. Oh iya, nomor 12 ternyata sudah maju ya, Mbak Mihaela. Nah, 1 minggu itu ada berapa hari? 7 hari. Nah, absen nomor 7, Mas Faisal. Gak apa-apa, nanti dibantuin. Nih, ayo Mas Faisal dibaca soalnya. Anak unta. Anak unta. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan sebagai sumber energi disebut apa, teman-teman? Yang memakan tumbuhan. Tikus. Depannya H. Ya, betul. Herbivora. Halo. Benar ya, teman-teman. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan sebagai sumber energi disebut herbivora. Selanjutnya, Mbak Salsabila. Mbak Salsabila. Oh iya, ini paling depan. Mbak Salsabila dibaca soalnya. Ya, jadi teman-teman, soal yang didapat Mbak Salsabila ini soalnya makhluk hidup yang mengurangkan sisa makhluk hidup disebut apa tadi ya? Pengurai nama lainnya? Ya, betul, dekomposer. Jadi makhluk hidup yang menguraikan sisa makhluk hidup disebut apa? Dekomposer. Soalnya mudah sekali ya teman-teman. Ayo dibaca Mas Risa. Hewan pemakan daging apa teman-teman? Hewan pemakan daging. Karnivora. Nah, semuanya bisa ya, udah paham? Kita tepuk WOW dulu ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Jempol 2 buat kelas 5. Kita udah belajar mengenai rantai makanan.
Kalau udah main TTS. Nah, sekarang kalian ibu bagi menjadi 100 kelompok. 4 kelompok. Caranya berhitung sampai 4. Kalau udah sampai 4 berarti diulangi dari 1. Udah paham belum? Sudah? Dimulai dari Mbak Salwa. Ingat tadi yang kelompok 1 angkat tangan. Yang kelompok 1 angkat tangan. Ingat-ingat temennya ya. Yang kelompok 1 boleh ke sini. Kelompok 1 kamu. Di sini ya. Kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu langsung sini. Nanti kalau ada yang panggil lagi ya. Jadi ini dibaca caranya. Pakai teknik maksudnya kan habis itu kita di sini presentasi. Oke, kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Terima kasih, boleh kembali. Jadi kalian sudah mempresentasikan hasil belajarnya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah sekarang kita kasih tepuk hujub dulu. Tepuk hujub. G-O-O-B, hujub asik, hujub asik. Ibu kasih soal evaluasi. Bisa dikerjakan mulai sekarang ya. Dalam rantai makanan Rantai makanan itu terdapat apa saja komponennya? Produsen, konsumen, dan pengurang. Nah, pengurang itu berperan untuk mengurangkan sisa makanan. Ibu akan membagikan sticky notes-nya, menuliskan, membosankan, menyenangkan, menantang. Ngasih tugas nih di rumah. Nanti kalian itu bisa mengamati lingkungan sekitar kalian. Kalau itu ada apa